antara mimpi dan kenyataan. Esok pagi sinar lagi mengunci hari, lampaui mimpi tetap membara. Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Tanjung Karang membeli opak, jawab salamnya masih kurang kompak. Beli nasi uduk, beli nasi ulam, arah cerilitan lewat, arah kuitang lewat Jarupumnas. Yang pada duduk semua ikhlas menjawab salam, saya doain banget yang pada punya utang cepat lunas. Amin. Punya utang semua. Iya. Saya ulang salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrasnal kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Sadaqallahu maulanal azim. Hadirin wal hadirat sekalian yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Puji syukur tak pernah lupa kita sampaikan kehadirat Allah yang berkat izinnya di kesempatan hari yang pertama di bulan Jumadil Akhir 1444 Hijriah bersamaan di tanggal 25 Desember 2022 Miladiyah, Allah izinkan kita bisa bersilaturahim. Satu pantun pembuka dari Al-Fakir, makom Ibrahim terasa nyaman, seumur-umur bahagia diajak laki. Salam silaturahim dari Taufikur Rahman, semoga yang hadir semuanya terus panjang umur, murah rezeki. Amin. Kalau udah ngomong utang lunas sama rezeki, amin kencang. Sepat gabus lele, cepat bagus enggak bertele-tele. Saya baru dengar barusan tema kita umat yang dirundukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran surat ke-35, juz ke-22 ayat ke-32. Yang di handphonenya ada aplikasi Quran, mau dibuka silakan. Yang sekiranya memang bawa Quran, silakan, lebih afdal dibuka Qurannya. Yang sekiranya tidak bawa handphone, tidak bawa Quran tapi megang catatan, mau ditulis silakan. Surat ke-35, juz ke-22 ayat ke-32. Ya. Surat ke-35 tetanggaan dengan Yasin, ya, surat Fatir ayat ke-32, di situ ada tawaran dari Allah. Kita mau jadi umat yang mana? Apakah umat seperti yang tema kita kali ini yang dirindukan oleh Rasulullah, atau naudzubillah min dzalik yang sebaliknya? Saya bacakan lagi. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Summa, kemudian, awrasna, aku wariskan, kata Allah. Summa awrasnal kitabal ladzi, aku wariskan. Yang diwariskan oleh Allah adalah Alkitab, Al-Quran.
alladzi tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina, kepada orang-orang yang menjadi pilihanku. Quran surah pilihan diberikan kepada rasul pilihan, pun yang menerima Al-Quran adalah hamba-hamba pilihan. Jadi begitu spesialnya wahyunya, wahyu pilihan diberikan spesial untuk rasul pilihan, pun yang menerima Quran adalah hamba-hamba pilihan. Di surat Fatir ayat ke-32 ini Allah menawarkan ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama, faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kelompok yang pertama, ada yang mereka menerima Quran dan mereka tegas-tegas zalimun li nafsihi, mereka menzolimi diri mereka sendiri. Kelompok yang kedua, kata Quran, wa minhum muqtasidun, kelompok yang pertengahan, mengambil bagaimana ada keuntungan. Bahasa kitanya mah remeng-remeng. Iya, ya. Jadi kalau bahasa kasarnya mah STMJ, sholat terus maksiat jalan, remeng-remeng ini. Ya, ini yang lebih berabi. Kelompok pertama, mereka yang jelas-jelas dengan terang-terangan, aku nggak mengakui kebenaran Al-Quran. Maka mereka jelas, nanda ini gampang. Berarti kalau bahasa kitanya, mereka yang disebutkan kata Quran, kul ya ayyuhal kafirun. Kalau bahasa yang lemes sekarang disebut non-muslim. Nah, yang rada ribet yang nomor 2, mereka yang remeng-remeng. Iya, kelihatan Islam, tapi mohon maaf, hatinya malah berpaling dari agama Islam. Jadi nggak heran kalau zaman sekarang banyak yang remeng-remeng, ustadz-ustadz-ustadzan, ya, alim-alim-aliman, yang enak kan kalau habis ngaji ada makan buah beneran, tapi nggak bakalan enak kalau kita makan buah-buahan. Bener nggak? Nggak akan kenyang. Kenapa? Makannya buah-buahan. Yang enak kan kalau makan buah beneran. Betul apa enggak, Bu? Nah, kelompok nomor 2, kelompok nomor 3, ini yang kita harapkan sesuai tema yang kita angkat. Nah, makanya buat hamba-hamba yang pengen masuk nomor 3, apalagi bersama dengan sahabat cinta Quran, saya jujur ya, ini baru terlintas pelajaran-pelajaran lagi masih saat saya menyelesaikan S1 di PTIQ. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah tahun 99 masuk, 2003 selesai. Karena di PTIQ zaman saya saat itu, kepada para anandani yang mudah-mudahan masih lagi proses S1 biar makin semangat, jujur banyakkan yang lolos ketimbang yang lulus. Ya, saya ingat dulu tuh masuk cepat awal 45 mahasiswa, begitu wisuda tinggal 11 orang. Untung saya termasuk yang 11 orangnya. Ya, adapun pantun itu selingan. Soto babat sayur katuk, selingan obat ngantuk. Karena insya Allah Allah kasih kemudahan buat saya, apalagi kalau ada yang nimpalin. Karena pertaruhan saya ikan bawal ser terong, situ jual kita borong, bukan beli lagi. Dan alhamdulillah kasih kemudahan, nggak sembarangan saya pakai kain katun pergi jalan-jalan, warnanya putih enak dilihat. Saya bikin pantun nggak asal-asalan, syarat mengandung arti juga nasihat. Apalagi pesan leluhur, karena yang namanya orang Betawi, apa bahasanya, pokon sawit tumbuh di tanah, pohon disiram pakai air kali. Pantun Betawi bisa pada punah kalau di antara kita nggak ada yang pada peduli. Jadi repot Ibu kalau ngelawan pantun. Saya bukannya nyombong para anak-anak muda, jujur itu kalau lagi pengen mimpinya aja isinya pantun udah semua udah. Jadi Masya Allah, nah itu mas selingan aja. Baik, saya lanjutkan. Kalau kita lihat perjuangan Rasulullah untuk menjadi kelompok yang nomor 3, sabiqum bil khairat biiznillah. Ini kelompok yang nomor 3 yang spesial nih. Kelompok yang nomor 3 kata Quran, mereka hamba-hamba pilihan. Menjadi kecintaan Rasulullah, menjadi umat pilihan. Kenapa? Karena mereka pertama
mengakui kebenaran Al-Quran. Kedua, mereka belum bisa mereka pelajari bacaan Al-Quran. Setelah mereka bisa mempelajari bacaan Quran, mereka perdalam dengan yang namanya fan-fan bidang ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian poin akhirnya mereka berlomba-lomba untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Tantangan Rasulullah apalagi lebih berat. Itu kalau kita lihat dalam Quran, pertama surat ke-17. Juz ke-15 ayat ke-88. Saya ulang surat ke-17, ini perjuangan Rasulullah yang harus betul-betul kita ingat sehingga buat kita sekarang nggak seberat kayak Rasulullah. Ya, di situ Allah gambarkan di surat ke-17, juz ke-15 ayat ke-88. Bismillahirrahmanirrahim. Kulla inijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Karena kafir-kafir Quraisy yang memang mereka mahir dengan sastra bahasa Arab itu mengatakan Quran buatan Nabi kita Muhammad, sihiran Rasulullah. Makanya Allah menantang kepada yang pada mahir-mahir dalam sastra bahasa Arab di Quran surat ke-17 ayat ke-88. Apa tangan-tangan Allah? Katakan, kul, katakan kepada mereka ya Muhammad, kul la inijtama'atil insu. Kalau kalian mengatakan Quran sihiran Muhammad, kalau kalian mengatakan Quran buatan Muhammad, kumpulkan manusia-manusia yang pinter, yang pandai dalam sastra bahasa Arabnya. Kurang manusia, minta bantuan jin. Ala ayyatu bimisli hadzal Quran, untuk buat yang 30 juz, 114 surah, 6.660 sekian ayat. Jujur, sejarah mencatat dalam kitab-kitab tafsir saya baca, nggak ada yang mampu menandingi tantangan Allah. Tapi ngelunjaknya mereka, kalau bahasa Bandung ngeleyetnya mereka, apa tuh bahasanya sama ya? Ya, jadi ya tengil, ngelunjak, di depan nggak berani tapi di belakang mohon maaf masih ngeledek, masih mengatakan lagi Quran sihiran Muhammad, Quran buatan Muhammad. Ditantang lagi kata Allah, kalau nggak mampu yang 30 juz, 114 surah, 6.660 sekian ayat, Allah tantang lagi yang kedua di Quran surat ke-11 juz ke-12 ayat ke-13. Ya, surat ke-11 surat Hud juz ke-12 ayat ke-13. Am yakulu naftara kul fa'tu bi asri suwari mislihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Apakah mereka masih mengatakan Quran buatan Muhammad? Kalau mereka mengatakan Quran sihiran Muhammad, silakan kalian kalau mampu buat. Tadi yang 30 juz nggak mampu, yang 114 surah nggak mampu. Allah tantang yang kedua, maka buatlah bi asri surari misli muftariyat, buat 10 surat saja yang semisal. 30 juz nggak mampu, masih ngatain mereka. Kata Quran lagi tantangin, ayo kalau nggak mampu 30 juz, 10 surat deh, buat yang sama Quran. Nggak mampu mereka, tapi tetap aja masih ngeliat itu, masih ngeledekin. Ditantang lagi yang ketiga di surat ke-10 juz ke-11 ayat ke-38. Ya, silakan, ini ya info-info penting buat kita makin cinta sama Quran. Ya, hadirin hadirat rahimakumullah. Saya rasa kalau nggak ditulis sampai rumah belum tentu nempel. Ya, jangan sampai kayak tadi tuh, barho, bubar pohok. Saya baru dapat istilah hari ini. Iya, ya. Jadi jangan sampai nanti kan istrinya nih, suami nanya, hadir tadi mah, alhamdulillah. Ya, istri kamu paling depan bebek. Siapa yang ceramah? Namanya pohok, pokoknya ada pantunnya aja. Apa ceramahnya? Sesuai tema, menjadi umat pilihan. Disebutkan ayat Qurannya banyak. Surat apa aja mah, papa jangan cerewet, pokoknya Quran aja. Nah, jangan ya.
Ini pulang dari sini, saya juga datang jauh-jauh dari Bogor sampai ke Bandung. Ibu pun sudah dapat restu dari suami. Pulang dari sini biar ada oleh-oleh ilmiah yang bisa dibawa. Ya, tadi ada yang hadir di Arisalah. Ada, ya. Udah beda lagi bahasannya. Tadi lain lagi bahasannya. Ya. Karena saya selalu memang biasa dadakan di sesi tema tadi dadakan last minute itu. Bukan nggak dikasih, saya dikasih dari kemarin, cuman saya nggak termasuk suka yang baca-baca begitu gitu ya. Jadi demennya udah yang singkat-singkat aja. Oke, hadirin rahimakumullah, saya lanjutkan. Yang ketiga, Allah tantang lagi di surat ke Yunus surat 10 juz 11 ayat 38. Ketulis gak itu tadi? Pertama, Allah tantang di surat Al-Isra ayat 88. Yang kedua, Allah tantang di surat Hud ayat ke-13. Yang ketiga, ya, Allah tantang lagi kepada mereka yang pada mahir bahasa Arab tuh. Yang ketiga, tantangan Allah terdapat di surat Yunus ayat ke-38. Apa bunyinya di situ? Am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin misli. Apa artinya di situ? Apakah mereka masih mengatakan Quran sihiran Muhammad? Kalau memang nggak becus 30 juz, nggak becus 10 surat, maka di surat Yunus ayat ke-38 Allah nantang buat bisurati misli, satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Nggak mampu deh mereka nandingin tantangan Allah. Masih ngatain lagi di belakang. Sampai yang terakhir Allah tantang lagi di surat ke-52 At-Tur, ya, ayat ke-34. Ya, surat ke-52 juz ke-27 ayat ke-34. Di situ Allah menantang, nggak tanggung-tanggung, bukan satu surat lagi. Falyatu bihadisim misli in kanu shodiqin. Allah nantang pertama berapa juz? 30 juz. Nggak mampu, nantang lagi suruh buat berapa surat? 10. Nggak mampu lagi, nantang suruh berapa surat? 1. Nggak mampu juga, kata Allah, silakan buat deh yang sama dengan Quran, nggak usah banyak-banyak, satu kata saja, satu kata yang sama dengan Quran. Nggak mampu mereka. Nah, saya baca di beberapa kitab Profesor Dr. Muhammad Ali As-Sobuni dalam Sofwatu Tafasirnya, dalam kitabnya, di situ ada nih ahli sastra bahasa Arab pada zaman Nabi yang mereka ngaku jadi Nabi. Jadi nggak heran Bapak Ibu kalau sekarang muncul nabi-nabi palsu, dan nggak akan pernah berhenti, nanti akan ada lagi. Ya, karena di zaman Nabi saja udah muncul tuh. Di antaranya Tulaiha, di antaranya Aswad al-Insi, di antaranya yang paling populer Musailamah al-Kazzab. Tuh nabi-nabi palsu yang muncul di era Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bukan baru. Kalau pindah ke Bogor Barat, ada pelatih bulu tangkis ngaku Nabi namanya Musadek. Pindah ke Cianjur, ngaku Nabi namanya Edi Semejo. Pindah ke Kuningan Cirebon, ngaku Nabi namanya Mujono. Yang paling kocak kolaborasi Jawa sama Sunda, dia namakan ajaran Jasun, diangkat nabinya Saha Tukimin. Ini bukan ngada-ngada, gitu kan? Saya melihat yang begini jujur, dibandingkan sama nabi palsu zaman Nabi, jangankan secara kualitas deh, secara logika dulu deh, logika. Punten. Nabi kita siapa? Nabi kita siapa? Mudah-mudahan berkenan ikhlas setelah saya baca ulangin ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yo. Jujur deh, jujur. Enak apa enggak tuh? Cocok apa enggak tuh? Cocok, udah idofat Muhammad. Ini logika dulu, logika. Jangan pakai main dalil deh. Sekarang bayangkan nabinya yang dari Bogor Barat. Jamaah Latif suruh ngikutin udah sore begini. La ilaha illallah Mosadek. Enak apa enggak, Bu? Mosadek kesebut dari Cianjur ke Sirian. La ilaha illallah Edi Semejo. Cocok apa enggak? Apalagi Tukimi.
Diselawatin udah nggak ada enak-enaknya. Nabi kita Muhammad enak. Ya Habibi ya Muhammad, ya Habibi ya Muhammad. Enak. Nabinya nabi palsu tuh. Era zaman now. Ya Habibi ya Tukimin. La nabiyya ba'da Muhammadun. Selingan. Namanya udah makin sore, apalagi masjidnya enak, nyaman. Tempat kalau sudah gini kan yang laku dua, kalau nggak tiang senderan. Ya, terusin yang nyender. Cuman hati-hati, biasanya di atas ada kipas angin, nyender, obat batuk dari Borobudur, mata ngantuk berasa biasa tidur. Hati-hati. Saya terusin lagi Bapak Ibu rahimakumullah. Tadi jadi udah disebutin ya, sampai Allah menantang satu kata saja di surat ke-52 juz ke-27 ayat ke-34. Punten, sampai sini ketinggalan nggak yang tadi kita bahas? Nggak ya? Ya, pertama tadi objek utama kita surat 35 juz 22 ayat ke-32. Nggak ketinggalan ya? Kemudian saya lagi menyebutkan bagaimana untuk menjadi hamba-hamba pilihan. Kita ingat perjuangan Nabi dalam membawa kebenaran Al-Quran gak gampang. Dikatain penyihir, dikatain orang gila. Makanya Allah tantang lewat tantangan-tantangannya. Yang pertama Allah nantang, silakan buat 30 juz. Ada di surat keberapa tadi? 17. Juz berapa? 15. Ayat berapa? 88. Mereka nggak mampu, Allah tantang lagi. Buat aja 10 surat yang semisal dengan Quran. Di surat apa Allah nantang tuh? 11. Juz berapa? 12. Ayat berapa? Ternyata mereka nggak mampu buat yang 10 surat. Allah tantang lagi, satu surat aja deh. Surat di mana tuh? Surat berapa? 10. Juz berapa? 11. Ayat berapa? Mereka nggak mampu juga buat satu surat. Allah tantang lagi, satu kata saja yang semisal dengan Al-Quran. Terdapat di surat keberapa itu? Juz berapa? 27. Ayat berapa? Ayat 34. Ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, ngaku nabi yang paling populer, dicatat itu ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Ali As-Subuni dalam kitabnya At-Tibyan, dan dalam tafsirnya Sofatul Tafasir ada namanya Musailamah, julukannya Al-Kazzab, berakal dari akar kata kazibah, kazab yang paling banyak bohongnya, Al-Kazzab ya. Nah, dia buat, punten Umi, baca coba surat Al-Kautsar. Cukup, dia buat inna a'ina kal jamahir. Yang kedua gimana? Fasolli li rabbika fatahhir. Yang ketiga gimana? Inna syani'aka huwal kafir. Tuh, nantangin, mau nyamain. Ini orangnya udah pinter loh. Ini sastra bahasa Arabnya saat itu udah ranking 1 itu. Lihat kualitasnya. Quran yang original, inna a'tayna kal kautsar. Antara aksara ibarat ilmu pantun dapat. Pantun itu kan hebat, dikatakan piawai kalau 3 huruf terakhir ketemu baru sejempolin. Tapi kalau baru pantun 1 huruf doang di ujungnya ketemu, itu mah maksain. Beneran ya, itu disebut piawai pantun. Ngerti pak hebat gitu, 3 huruf di akhir tuh, 3 huruf. Contoh nih, kalian kalau ntar sudah menikah, istri nggak minta banyak-banyak, ibu keluarin kata-kata cakep ya, aku mau dibelikan tinta, tapi tinta yang dari Belgia. Aku mau bang kau bicara cinta, tapi yang membuat hatiku selalu bahagia. Begitu. Jadi ngeleser ini gitu. Perhatikan aja. Kalau ada di buku-buku saya, pantun saya 3 huruf nggak ketemu, laporan, bisa belajar lagi nanti. Iya. Nah, begitu pun Quran. Tadi Musailamah Al-Kadzdzab secara aksaranya dapat inna a'tayna kal jamahir fasolli li rabbika fatahhir inna syani'aka huwal kafir. Secara aksara dapat, ujungnya sama, tapi mohon maaf, pesan moralnya dapat apa enggak? Belum tentu. Al-Quran tuh hebatnya, Masya Allah, secara aksara dialek bahasanya dapat, pesan moralnya loh.
Inna a'tainakal kausar. Sungguh aku telah menganugerahkan kepada kamu nikmat yang berlimpah ruah. Allah udah ngasih rizki, nikmat yang berlimpah ruah, sehat badan, murah rezeki, urusan lancar, pantas tuh. Pasolli li rabbika wanhar. Sholat dong untuk Tuhanmu. Nikmat udah kamu terima, tolong dong biar ingat sama yang ngasih nikmatnya. Nah, nikmat sudah ada, sholat udah, baru wanhar. Besok Idul Adha ada rezeki, sembelih dong, beli kambing yang besar, beli sapi yang betul-betul masuk ukuran syarat untuk korban. Logikanya nyambung. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh yang membenci engkau ya Muhammad, yang membenci dalam saudara, abtar, maka putus keberkahannya. Itu Quran yang original, aksarnya dapat, pesan moralnya apalagi. Lihat buatan Musailamah al-Kadzab. Terjemahin jangan nih. Terjemahin jangan. Dengar ya. Inna a'tayna kal jamahir. Sungguh Allah telah memberikan mutiara yang banyak. Fasalli li rabbika fatahhir. Salatlah kamu untuk Allah, habis salat baru bersuci. Bersuci, bukan bersuci, bersuci. Tohir, tohir. Toharo, toharo. Bu, Pak, di mana-mana kita ngaji fikih, baik di Indonesia maupun di luar negeri, pasti bab pertama kita dipertemukan babut toharoh. Bab apa? Kebersihan. Lihat buatan Musailamah al-Kadzab, dia pakai tuh buatannya, Quran bajakan, sholatlah kamu kepada Allah, habis sholat baru belajar istinja. Itu sholat, habis sholat baru bersuci. Nyambung apa enggak? Jaka sembuh naik ojek, enggak nyambung. Iya, lihat lagi ujungnya. Bisa pada perang nih Indonesia kalau pakai ajaran Musailamah al-Kadzab. Kenapa? Inna syani'aka huwal kafir. Sungguh siapa orang yang membenci kamu, hukumnya kafir. Coba, kita udah begini aja nih, Qurannya sama, nabinya sama. Saya kadang-kadang ngelus dada. Ada yang kadang-kadang satu kelompok, mohon maaf Pak, Bu, padahal sama-sama Islam. Saya beri salam aja, hampir salam saya nggak dijawab. Kenapa? Karena mereka membuat aturan di luar kelompok mereka, maka dianggap sesat. Apa begitu Islam mengajarkan? Halo? Islam nggak begitu mengajarkan. Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Saya asli Betawi, silaturahim ke Bandung, yang orang Bandung, yang orang Jawa, yang orang Kalimantan, yang orang Sumatera. Quran kita sama apa enggak? Nabi kita masih sama apa enggak? Sahadat kita masih sama apa enggak? Masuk ke Masjid Al-Latif, ya udah, ayo ting-ting makan opak, yang penting makin tambah kompak. Betul enggak? Kerudung merah tak berkacamata, jangan pernah ada marah di antara kita. Iya, kenapa? Karena kita saudara. Nah ini Musailamah al-Kadzab buat aturan, siapa yang membenci kepada kamu, hukumnya kafir. Enggak dikafirin aja, sekarang banyak banget yang mengkafir-kafirkan, apalagi ini aturan berlaku. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Dia buat lagi al-fil, gajah. Ma huwal fil. Apa yang dimaksud dengan gajah? Malahu khurtum tawil. Gajah binatang yang besar yang memiliki belalai yang panjang. Aduh, anak TK juga ngerti. Nah, ya, ini mohon maaf, saya contohkan ke permukaan. Kalau mau lihat di kitab silahkan tuh. Tadi saya katakan Profesor Dr. Muhammad Ali As-Sabuni lewat kitab At-Tibyaniyah. Banyak tuh yang saya sampaikan ini cerita-cerita perihal Musailamah al-Kadzab. Singkat kata para bunda, para ayahanda, para jamaah, itu buatan Musailamah al-Kadzab ada nggak pesan moralnya? Nggak ada. Kalau Quran kan hebat. Pesan moralnya dapat, aksaranya ketemu loh. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nomor 1 sudah, Masya Allah. Nah makanya buat kita sekarang untuk berjuang yang sudah mahir Ustaz, tadi kita informasikan
lewat sahabat cinta Quran di Indonesia masih 65% yang buta aksara baca tulis Al-Quran. Makanya saya bukan baru yang pertama dengan sahabat cinta Quran. Kemarin beberapa titik, ya hampir lebih 10 titik di saat di Kalimantan, di Balikpapan. Berangkat kami. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah di minggu ini bisa keliling Bandung, dan alhamdulillah ini sore titik yang ke-7. Karena dari kemarin, ini hari ini kami keluar tadi dari sebelum subuh, kuliah duha, zuhur, dan sekarang asar. Hadirin rahimakumullah. Kenapa? Karena saya secara pribadi hanya berinisiatif dan berniat nggak bisa mampu membantu lewat ilmunya ke Papua, ya ke pedalaman Kalimantan. Ya mudah-mudahan lewat safari dakwahnya ini ya bisa membantu. Nah alhamdulillah, nah lewat kajian ini juga mengajak lewat sahabat cinta Quran. Makanya silahkan tuh nanti sama Ustadz Yusril akan dibagikan komitmen seperti ini. Ya silahkan, karena yang hebat amalnya itu bukan yang banyak, adwa muha wa inqollah, yang sedikit bisa istiqomah. Banyak istiqomah hebat, tapi nggak bisa banyak istiqomah, itu luar biasa. Nah makanya lewat kajian cinta sahabat cinta Quran nanti insya Allah akan dipertegas oleh satu Yusril ini ya komitmen, maksudnya dengan sekemampuannya, tinggal diisi saja nama, kemudian nomor HP dan juga nilai komitmennya. Hadirin hadirat rahimakumullah, itu komitmen. Dan juga di sini ada masya Allah, ini juga untuk fungsinya seperti yang saya utarakan, ada ya amazing nih box yang nanti di luar insya Allah dari tim sahabat cinta Quran siap membantu ini untuk melatih daripada perintah Nabi. Karena dalam hadis ya Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, saban subuh tuh, mamin yaumin yusbil ibadu fi illa malakan yanzilani. Begitu terkumandang adzan subuh di Al-Latif, udah nongkrong ayahanda para ibunda 2 malaikat di rumah kita yang siap ngedoain subuh. Yang satu ngedoain, nih kalau ada begini insya Allah kita semangat buat nyelenginnya. Karena urusan ibadah doanya cuma satu kalau mau istiqomah, nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Boleh ikutin bareng-bareng? Boleh ikutin bareng-bareng, boleh? Ini ilmu kirata, dikira-kira tapi nyata. Ikutin ya. Allahumma paksain wa males-males tinggalin. Dah itu. Ya kan tadi saya bilang nggak ada di Quran, nggak ada di hadis, tapi berdasarkan ilmu kirata yang dikira-kira tapi nyata. Iya, gitu. Iya, beneran. Ya, kalau ngikutin males, apalagi keliling ninggalin istri di rumah, ya Rob. Istri tadi saya nanya, gimana Bi? Titik yang keberapa? Yang keempat. Semangat ya? Saya bilang siap Bun. Kue cucur, kue cincin, meluncur cin. Begitu saya bilang. Iya. Ya, karena tadi doanya tuh Allahumma paksain wa malas-malas tinggalin udah. Nah insya Allah sore hari ini rambutannya dibungkus sampai waktunya bisa nyampe. Nah hadirin hadirat rahimakumullah, ya untuk mengakhiri daripada kajian ini juga kami mengajak kepada hadirin hadirat yang saya cintai karena Allah, ya tentunya dari sahabat cinta Quran. Ini sudah titik yang ke-7 ke sana kemari, saya mikir juga di hati, ya Allah ini mobil yang saya dijemput dari kemarin sebelum subuh udah ke rumah, ke sana ke sini. Saya mikir ini bahan bakarnya bukan dari air keran loh. Iya, tapi dari apa? BBM gitu kan. Tapi Masya Allah, nah makanya setelah ini ada sunduk yang akan keliling. Saya mengajak, ya saya yakin pasti sudah betul-betul ikhlas untuk menyiapkan infak terbaiknya. Sambil kita iringi dengan bacaan sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi lam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun,
anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Mewakili sahabat cinta Quran Al-Fakir mengucapkan jazakumullah khairan kasiran wa jazakumullah ahsanal jaza. Semoga yang udah pada ikut andil kontribusinya menjadi sedekah jariah yang Allah terima hingga yaumil kiamah. Barokah rezekinya, barokah kesehatannya, barokah dalam setiap urusannya, barokah rumah tangganya, zuriyah soleh dan soleha. Allah izinkan bisa bolak-balik sering berziarah ke makam Kanjeng Rasulullah. Allah izinkan bisa ibadah sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Bahkan saatnya tiba kita nggak tahu, Allah jemput kita mendapatkan anugerah hadiah wafat husnul khotimah. Kain ihram dibawa dari bekas dipakai keliling Ka'bah. Nggak akan pernah jatuh miskin orang yang gemar sedekah, yang ada hartanya terus makin bertambah. Ya, Ustaz Usul dari sebelah saya udah kasih kode. Ya, silakan. Luar biasa, itulah dia. Kita baca Ummul Quran. Semoga kita yang hadir pada kesempatan sore hari ini di masjid kita tercinta Al-Latif bersama sahabat cinta Quran, ya Allah, barokahkan kesehatan jasmani rohani kami, barokahkan rezeki kami, barokahkan segala urusan kami, barokahkan rumah tangga kami, di dalamnya penuh sakinah, mawaddah, marhamah, jauhkan musibah, malapetaka, fitnah, jadikan zuriyah soleh dan solehah. Ya Allah, izinkan kami bisa bolak-balik sering untuk berziarah ke makam Kanjeng Nabimu, bisa beribadah ke Mekah Al-Mukarramah, dan kami minta padamu ya Allah, izinkan di saat engkau panggil kami, anugerahkan hadiah terindah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Ala hazihin ya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Rabbana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma ahyina ma kanatil hayatu khairan lana. Hidupkan diri ini ya Allah, selama engkau izinkan kami masih hidup, hidupkan kami dalam keadaan yang baik. Wa tawaffana idza kanatil wafatu khairan lana. Wafatkan diri ini ya Allah apabila telah tiba waktunya untuk wafat, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ikan belanak, ikan tongkol kurang enak jangan pada dongkol. Ikan belanak, ikan bandeng kurang enak jangan pada gerendeng. Ikan belanak, ikan kakap, ikan patin adalah nama-nama ikan. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.